Jauh berbeda dari waktu saya umur 14 tahun. Ini berarti saya sekitar 20 tahun, 6 tahun kemudian karena saya ingat. Ya, nah sejak saat itulah saya mengalami sebuah peningkatan. Jadi kita sering kali sebut ya the next level seperti begitu. Nah, ini yang saya alami. Ya, kalau saudara suruh saya menjelaskan kok bisa itu terjadi gimana cara step by stepnya, saya nggak tahu. Karena ya itu tadi, karena kejadiannya begitu mendadak. Saya hanya nunggu ya gitu aja terjadi tiba-tiba seperti begitu. Ya, nah itu yang pertama. Nah, yang kedua namanya guidance. Saya menerima guidance, ya, mendengar suara Tuhan. Kita tahu kemana kita akan pergi, apa yang harus kita lakukan. Jadi Roh Kudus itu mulai ambil alih. Ini yang saya sebut dipenuhi Roh Kudus. Ini yang saya sebut, yang Paulus tulis. Saya jadi mengerti ini yang Paulus tulis, dipimpin oleh Roh, hidup yang dipimpin oleh Roh. Ya, nah musuhnya adalah hidup yang dipimpin oleh daging. Ini selalu terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah kita mau nyerah sama yang mana? Kita mau dengerin suara yang mana? Mana yang lebih kuat? Oke, Roh Kudus bicara, tapi masalahnya kita mau percaya nggak? Kita mau taat atau enggak? Ya, dia mau tuntun kita, tapi masalahnya kita mau atau enggak? Ya, atau suara daging kita bersuara lebih keras dan kemudian kita menyerah kepada suara daging kita. Jadi saya ingin katakan begini, orang yang dibaptis Roh Kudus bukan berarti dia bebas dari segala-galanya dan kemudian menjadi orang suci yang tidak akan melakukan dosa. Dan saya pikir tidak, ya, kita tetap manusia 100% kok. Ya, kita tetap seperti begitu. Cuman masalah di dalam diri kita sekarang ada kalau dulu mungkin hanya satu suara daging kita kan. Gitu. Sekarang ada dua suara, suatu suara lagi ya, kita mulai bisa dengar suara Tuhan. Saya beri contoh. Saya pernah di dalam satu kelompok kecil, ya. Kemudian waktu saya nggak tahu, saya hanya lakukan tugas saya sharing dan sebagainya. Kemudian waktu saya ini dikejar jadwal, Bapak Ibu. Jadi setelah kelompok kecil ini ada satu kelompok kecil lagi saya mesti pergi dan tempatnya jauh di Joglo sana. Ya, ini cerita pengalaman saya dulu. Jadi makanya saya pikir formalitas saja. Saya cepat sharing selesai, saya doa cepat selesai, saya langsung harus kabur karena saya pergi ke Joglo. Tapi pada saat saya mulai sharing selesai, saya pikir, ini nggak bisa main-main gitu. Saya kemudian berdoa. Sampai pada titik doa, saya mau cepat selesaikan, tapi tiba-tiba saya merasa Tuhan bilang, enggak. Kamu harus doa dengan serius. Pada waktu Tuhan bilang, begitu saya kemudian ngeh gitu. Oke, saya doa serius. Saya mulai dari satu anak saya tumpang tangan, Tuhan kasih satu kata, saya doakan dengan kata itu. Bergerak ke anak yang kedua, ya, anak-anak remaja itu, saya mulai doakan, ya. Waktu saya mulai doakan, Tuhan kasih satu kata, dan dari satu kata itu saya mulai doakan. Anak yang ketiga, sampai anak yang keempat. Ya, setiap kali saya doakan, ada muncul satu kata. Setiap kali saya doakan, ada muncul satu impresi, dan saya doakan berdasarkan itu. Nah, waktu saya selesai, saya langsung siap-siap. Bapak Ibu ngerti ya, karena saya kan kejar waktu. Saya langsung beresin Alkitab saya, buku saya, segala macam, bahan saya udah selesai. Saya taruh tas saya, kemudian, tapi saya sambil membereskan, saya lihat mereka bisik-bisik anak-anak ini. Ya, saya kemudian mereka sambil ketawa dan kayak mereka lagi amazed gitu, mukanya itu aneh-aneh semua. Saya bilang sambil saya membereskan, saya bilang, ada apa? Kenapa? Saya salah ngomong apa? Saya bilang, ada apa? Terus mereka bilang, kok kakak tahu? Tahu apa? Saya bilang, kok kakak tahu sih persoalan saya? Yang lain juga bilang, iya kok Kak Hengki tahu masalah saya. Jadi ternyata masing-masing anak itu punya persoalan. Ada yang punya persoalan dengan keluarganya, ada yang punya persoalan dengan sekolahnya, ada yang punya persoalan dengan temannya, ada yang punya sekolah apa. Masing-masing punya persoalan gitu loh. Dan mereka sedang bergumul, anak-anak ini. Ya. Dan di dalam doa-doa saya itu ternyata mereka dapatkan solusinya gitu loh kira-kira. Saudaraku, itu kali pertama. Jadi setelah saya dipenuhi Roh Kudus, kemudian saya mulai melayani anak-anak itu. Itulah awal-awal di mana saya merasa, kok gitu ya? Gitu loh. Ya, dan saya mulai, jadi pengalaman-pengalaman seperti itu membuat saya menyadari bahwa ada kuasa Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Sehingga saya mulai lebih aware.
Bapak Ibu Saudara ngerti ya? Saya mulai lebih aware dengan suara Tuhan, dan kemudian saya mulai lebih aware dengan apa yang Tuhan mau. Ya, oke. Sambil nanti saya tambahin yang lain ya. Nah, yang ketiga itu kita akan menerima kuasa, power. Ya. Nah, saudaraku, Tuhan itu pada waktu malam dia akan ditangkap, dia bilang sama murid-muridnya di kitab Yohanes itu, kamu akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Ya. Kalian akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Saudaraku, Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat itu bukan karena dia seorang anak Allah aja. Bukan hanya karena itu dia punya kuasa, tidak. Tetapi Tuhan Yesus itu murni, He is the Son of Man. Dia itu anak manusia yang bekerja sama dengan Roh Kudus. Saudara paham maksud saya ya? Jadi Tuhan Yesus tuh dia nggak main curang. Dia tuh, dia Allah yang turun jadi manusia, jadi makanya dia punya kuasa untuk melakukan ini, itu, sebagainya. Enggak, saudaraku. Dia 100% manusia. Just like us. Sama dengan kita. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan bisa lebih besar. Dia nggak main-main. Dia serius dengan itu. Kenapa? Karena Yesus itu manusia yang bekerja sama dengan Roh Kudus dan mengadakan berbagai mukjizat yang lain. Makanya kita bisa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan karena kita manusia, dan kita bisa lakukan asalkan kita lakukan bersama-sama dengan Roh Kudus. Itu kuncinya. Saudaraku perhatikan, Yesus nggak tercatat melakukan khotbah sampai dia berumur 30 tahun. Sampai dia berdoa puasa, ya, sampai dia dibaptis, dia berdoa puasa 4 bulan. Dalam kuasa Roh Kudus dia dibawa kembali. Ya, betul kan? Dia tidak tercatat melakukan mukjizat sampai dia usia 30 tahun. Ketika dia dalam kuasa, setelah dia dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. Sebelum itu tidak tercatat dia melakukan berbagai mukjizat seperti itu. Kenapa? Karena ya dia manusia sama seperti kita. Ya, oke. Itu yang saya yakini, yang saya pelajari. Jadi Yesus itu mulai punya kuasa ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke ya. Ya, yang waktu dia baptisan, kemudian yang luar biasa adalah ya, setelah dia selesaikan puasa 40 hari di padang belantara. Ada sesuatu yang berbeda. Saya nggak mengatakan saya seperti itu, banyak melakukan mukjizat bagaimana enggak. Ya, tapi pernah satu kali ada satu jemaat dia sakit TBC, ya, dan kemudian dia masuk rumah sakit di Sumber Waras. Waktu itu Sumber Waras waktu itu, ya sebelum zaman Ahok. Nah, cici saya dokter umum. Nah, waktu itu dia masih dokter jaga, jadi masih mahasiswa sambil asistensi di situ ya di rumah sakit itu. Saya bilang, ada jemaat kami masuk situ. Di mana? Yang di Bangsal itu. Yang mana? Ranjang nomor itu. Waduh. Cici saya langsung bilang, waduh. Kenapa waduh? Saya bilang, itu buat kami mahasiswa kedokteran disebut ranjang kematian. Hah? Kenapa? Karena kalau pasien sudah tidur di situ, nggak ada yang selamat katanya. Hah? Sampai seberat itu? Saya bilang. Iya, ya itu kan pengalaman kita. Ya, kamu doa aja katanya. Saya tiba-tiba dapat beban yang khusus, Bapak Ibu. Ya, saya merasa beban yang khusus karena kami dekat. Ya, jemaat yang ini juga dia pemain musik. Ya, jadi saya kemudian bersama dengan anak-anak muda yang lain pada waktu itu kami datangi, kami kunjungi. Ya, hanya saya yang tahu. Saya nggak berani ngomong yang lain-lain soal ranjang kematian itu. Saya nggak berani, kan bisa bikin orang drop kan, gitu loh. Jadi saya diam-diam aja sambil saya datang. Saya waktu itu sudah full time melayani Tuhan. Ya, tapi saya belum pendeta, belum dapat gelar itu belum. Ya, jadi saya masih full time. Jadi saya ajak anak muda yang lain, saya kunjungi. Nah, saudaraku, pada waktu mengunjungi tiba-tiba, ya biasa kan kita harus akhiri dengan doa. Nah, pada waktu doa, saya tiba-tiba dapat hal yang apa ya, saya sukar menjelaskan, tapi saya doakan, saya tumpang tangan. Jadi walaupun dia TBC, ya saya cuek aja. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, gitu ya. Datang dekat ya di depan dia, ya kita tumpang tangan. Dia pakai masker.
Ya, tumpang tangan. Pada waktu saya tumpang tangan, saya sangat fokus mendoakan dia. Ya. Nah, di dalam doa juga sederhana, nggak ada macam-macam apa juga. Saya juga bingung, nggak ada apa-apa. Cuma waktu saya doakan, saya merasa tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari tangan saya mengalir. Ya, saya rasa itu. Dan tiba-tiba saya melihat dia menangis, terus kemudian ada ponakannya juga menangis. Ya, setelah itu selesai, beberapa saat kemudian, ya itu suami istri itu cerita kepada saya, dia bilang itu ponakan saya waktu kamu doakan menangis, padahal dia itu nggak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Tapi malam waktu didoakan, ya dia merasakan sesuatu seperti Tuhan hadir dan hatinya tersentuh, dan makanya dia menangis juga. Nah, singkat cerita, saudaraku, saya kemudian habis itu ya pelayanan seperti biasa karena kesibukan, tapi saya tetap pantau dan kemudian dapat kabar luar biasa. Dia selamat dari ranjang kematian, nggak jadi meninggal, pindah dirawat di tempat lain dan kemudian selamat, sembuh, dan sampai hari ini masih main musik. Ya, saya nggak yakin juga, tapi saya percaya waktu saya doakan dia, ada sesuatu yang mengalir dari tangan saya, dan jujur ya Bapak Ibu, satu kali itu aja seumur hidup yang saya rasakan soal itu. Tapi kalau soal mengusir setan, itu beberapa kali saya pernah ngalami. Ya, kalau soal mengusir setan ya, saya nggak mengabukan saya sombong, bukan. Tapi maksudnya ya, itu hal yang terjadi yang biasa gitu, karena beberapa kali kita lakukan.